Jemaat yang dikasihi Tuhan, Airena, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama dengan saya dalam Renungan Eklesion, dan kita masih akan merenungkan kembali firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 22-25 mengenai mempercayai Kristus di tengah badai kehidupan. Saya akan melanjutkan renungan kita pada bagian yang kedua ini, yang adalah bagian akhir, bahwa saat kita dihantam oleh badai kehidupan, kita harus mempercayai Tuhan Yesus yang adalah Tuhan atas semua badai kehidupan. Saya akan membaca kembali Injil Lukas pasal 8 ayat 22-25. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan atas segala sesuatu, dan bahwa Dia adalah Tuhan atas badai kehidupan, maka saat badai menghantam kehidupan kita harus mempercayai Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat itu. Kebenaran ini datang dari pertanyaan Tuhan Yesus di dalam teks tadi. Di manakah kepercayaanmu? Saat para murid mengalami kepanikan dalam menghadapi badai, Tuhan Yesus tidak hanya menghardik badai dan gelombang itu, tetapi Tuhan Yesus juga menegur ketidakpercayaan para murid. Berbicara tentang ketidakpercayaan kepada Tuhan, kalau kita mau jujur, seperti yang dialami oleh para murid, ternyata kita juga sering tidak sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Mari perhatikan bahwa badai kehidupan itu seringkali menyatakan bagaimana sesungguhnya kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dalam keadaan baik-baik saja tanpa badai dalam kehidupan ini, kita bisa kelihatan begitu beriman, tenang, dan saleh. Tetapi seringkali tidak saat kita menghadapi badai kehidupan. Perhatikan bagaimana para murid dapat tenang di tengah danau yang sedang dalam keadaan normal tanpa badai. Sebelumnya mereka adalah orang-orang yang sudah berpengalaman berlayar. Mereka telah mengalami badai di danau ini berkali-kali. Mereka ahli dalam menangani perahu mereka di perairan yang bergejolak. Awalnya mereka mungkin berpikir, tidak masalah, kami bisa mengatasi badai ini. Tetapi badai yang mereka alami tersebut membawa mereka ke batas kemampuan mereka sendiri dan menunjukkan kepada mereka bahwa mereka begitu lemah dan tidak berdaya menghadapi bahaya besar itu. Seringkali Kristus menunjukkan kepada kita bagian-bagian dari hidup kita yang tidak kita miliki. Tuhan menggunakannya untuk mengungkapkan area baru di mana kita perlu belajar untuk mempercayainya. Kita semua harus mengetahui kelemahan kita agar kita dapat mengandalkan kekuatan Tuhan. Badai seringkali menunjukkan kepada kita
hal-hal yang tidak dapat kita lihat di waktu hidup kita dalam keadaan tenang-tenang saja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, badai dalam kehidupan itu seringkali menyingkapkan pandangan kita yang keliru tentang masalah yang sedang kita hadapi. Para murid berteriak, "Guru, guru, kita binasa." Mereka semua mengira akan mati tenggelam. Tetapi tunggu dulu, sebab mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Siapakah Tuhan Yesus? Dia adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Tidak masuk akal untuk berpikir bahwa kerajaan mesianik Allah yang telah lama ditunggu-tunggu bisa tenggelam ke dasar danau Galilea. Tetapi dalam kepanikan mereka, para murid memiliki pandangan yang keliru tentang masalah tersebut. Tidak semua ketakutan itu salah. Tetapi Yesus menegur para murid karena ketakutan mereka berlebihan. Beberapa ketakutan berguna karena ketakutan bisa membuat kita berhati-hati demi keselamatan kita. Terkadang rasa takut membuat kita segera bertindak untuk menyelamatkan hidup kita sendiri atau nyawa orang yang kita kasihi yang berada dalam bahaya. Tetapi rasa takut yang berlebihan akan menjadi sangat salah jika rasa takut itu menyebabkan kita panik sehingga kita melupakan Tuhan yang mengasihi kita. Kita melupakan janji-janji Tuhan untuk memelihara kita. Jika kita begitu fokus pada masalah sehingga kita tidak dapat melihat kendali Tuhan atas masalah kita, maka kita tidak sungguh-sungguh mempercayainya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, badai kehidupan mengungkapkan pandangan kita yang keliru tentang diri kita sendiri. Perhatikan murid-murid berkata, "Guru, guru, kita binasa." Kata kita itu tentunya termasuk Tuhan Yesus. Tetapi saya tidak yakin bahwa para murid sungguh-sungguh memperhatikan Tuhan Yesus. Mereka tidak berkata, "Hai teman-teman, jika kita tidak dapat selamat dari badai gelombang ini, maka Mesias, Juru Selamat akan mati." Tidak, saya pikir tidak seperti itu. Sesungguhnya yang pertama dan terutama para murid pikirkan, khawatirkan adalah nyawa mereka sendiri. Badai memiliki cara untuk mengungkapkan fokus diri kita. Kita dapat tampil di depan umum, memperdulikan orang lain, sampai pada akhirnya kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan untuk orang lain itu merugikan diri kita. Pada saat itu tiba-tiba setiap orang berpikir untuk dirinya sendiri. Mereka mengasihi diri sendiri, dan itu adalah tanda yang pasti bahwa kita memiliki pandangan yang keliru tentang diri kita sendiri. Setiap kali kita mengasihi diri sendiri, kita terlalu fokus pada diri kita sendiri. Kita perlu berhenti sejenak untuk memikirkan dan melihat apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Dia teladan bagi kita supaya kita tidak menjadi orang-orang yang egois. Jemaat yang dikasihi Tuhan, badai juga mengungkapkan pandangan kita yang keliru tentang Tuhan Yesus. Para murid bertanya-tanya dan dengan terheran-heran, siapa gerangan orang ini? Itu adalah masalah para murid. Mereka benar-benar tidak menyadari siapa Yesus itu. Jika mereka benar-benar tahu, mereka tidak akan begitu heran dengan apa yang terjadi. Sungguh mereka meremehkan kuasa Tuhan Yesus. Nah, kita melakukan hal yang sama saat mengalami kepanikan dalam menghadapi badai kehidupan. Kita mencoba memecahkan masalah kita dengan kekuatan kita sendiri, kita melakukan banyak hal untuk menyelesaikannya, tetapi seringkali kita melupakan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Pandangan kita yang salah tentang masalah dan tentang diri kita sendiri
mengaburkan penglihatan kita sehingga kita gagal untuk dapat melihat pribadi Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa itu. Meskipun Lukas tidak menyebutkannya, catatan Markus memberitahu kita bahwa para murid, kemungkinan besar itu Petrus, juga berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa kita akan binasa?" Dalam masa pencobaan yang berat, mudah bagi kita untuk meragukan kepedulian Tuhan yang penuh kasih itu bagi kita. Itu sebabnya dengan iman kita harus selalu menegaskan dua hal dalam kita menghadapi pencobaan, yaitu kedaulatan Tuhan dan kasih-Nya yang besar kepada kita. Jadi kita sering berpikir bahwa kita percaya kepada Tuhan sampai badai kehidupan itu datang. Badai mengungkapkan kepada kita bagaimana sebenarnya kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya mari kita waspada dan selalu mau dikoreksi oleh firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, badai yang kita hadapi dalam hidup ini seharusnya dapat menguatkan kita untuk percaya pada Tuhan yang berkuasa atas segala badai kehidupan. Para murid mungkin protes, "Kami percaya kepada Tuhan. Kami memanggil Dia dan meminta pertolongannya." Tetapi sesungguhnya mereka tidak benar-benar meminta pertolongan Tuhan dengan iman, atau bahwa mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus untuk menolong mereka. Jika tidak demikian, tentunya Yesus tidak akan bertanya kepada mereka atau tidak mengatakan sesuatu ini, "Di manakah kepercayaanmu?" Yang paling mereka butuhkan dalam situasi yang sulit, yang menakutkan, adalah percaya kepada Tuhan yang berkuasa itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, percaya kepada Yesus adalah satu hal yang paling kita butuhkan dalam menghadapi badai gelombang dalam kehidupan kita. Sayangnya kita cenderung tidak mempercayai Tuhan dalam masa-masa sulit. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Banyak orang yang mencemooh para pendeta jika memberi nasihat untuk percaya kepada Tuhan. Seolah-olah mempercayai Tuhan itu adalah nasihat yang tidak berguna. Tetapi mempercayai Tuhan adalah suatu hal yang sangat penting, yang sangat berguna dalam masa-masa krisis kita. Karena itulah yang menopang banyak kehidupan orang-orang kudus dalam masa perjanjian baru, dalam menghadapi banyaknya pencobaan yang sangat mengerikan selama berabad-abad. Jika kita tidak tahu bagaimana mempercayai Tuhan dalam menghadapi badai kehidupan, kita perlu belajar, karena kita diperintahkan untuk berjalan dalam iman dan dibangun di dalam iman. Jemaat yang dikasihi Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan dengan baik, semakin kita dapat mempercayainya dengan baik juga. Perhatikan murid-murid bertanya, "Siapa gerangan orang ini?" Ini adalah pertanyaan penting. Jelaslah bahwa Tuhan Yesus adalah sepenuhnya manusia. Dia memiliki tubuh yang sangat lelah sehingga dia bisa tertidur di tengah badai ini. Kemanusiaan Yesus Kristus yang seutuhnya seharusnya menjadi penghiburan yang luar biasa bagi kita ketika kita menderita karena kelemahan tubuh kita ini. Dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15 dituliskan, "Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa." Kita mempunyai Tuhan yang sepenuhnya manusia, tetapi tidak hanya sepenuhnya manusia, Dia juga sepenuhnya Allah. Dia hanya perlu mengatakan sepatah kata dan angin ribut itu akan berhenti
dan ombak yang menderu-deru itu langsung menjadi tenang. Sama seperti kemanusiaan penuh dari Tuhan Yesus yang menguatkan kita, karena Dia dapat memahami kelemahan kita dan sanggup menolong kita. Demikian juga kealahannya seharusnya juga dapat menguatkan kita di dalam menghadapi masa-masa sukar, sebab Dia sanggup, Dia berkuasa untuk menolong kita dari dalam badai. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan yang berkuasa. Tidak ada kekuatan apapun juga yang dapat melawan kehendak-Nya. Semakin baik kita mengenal Dia, semakin baik kita dapat mempercayainya dalam pencobaan hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, semakin besar badai kehidupan yang kita hadapi, semakin Tuhan dimuliakan saat kita sungguh-sungguh mempercayainya. Kita perlu selalu ingat bahwa tujuan utama manusia bukanlah untuk memanfaatkan Tuhan bagi kepentingan kita, bagi kebahagiaan kita sendiri. Tetapi tujuan utama manusia adalah untuk memuliakan Tuhan. Tidak peduli apapun yang terjadi pada kehidupan kita. Badai gelombang mengungkapkan kemuliaan Kristus dengan cara yang sangat luar biasa. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Tetapi jika tidak, maka apa yang kita alami tidak akan memuliakan Tuhan. Para murid melihat sekilas kuasa kemuliaan Yesus, bahwa Ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Semakin besar masalah yang kita hadapi, semakin Tuhan dimuliakan, semakin Tuhan diagungkan saat kita sungguh-sungguh mempercayai Dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, semakin kita mempercayai Tuhan Yesus dalam menghadapi badai kehidupan ini, semakin kita akan mengenalnya dan dapat mempercayainya pada badai-badai yang akan datang. Angin dan air mentaati Tuhan Yesus tanpa pertanyaan apapun juga. Tetapi bagaimana dengan kita? Kita selalu saja punya pilihan. Sayangnya kita sering gagal untuk mentaati dan mempercayai Tuhan. Tetapi perhatikan bahwa pertama-tama para murid takut akan badai. Kemudian mereka takut akan Tuhan. Ketakutan mereka akan badai itu karena kurangnya kepercayaan mereka. Ketakutan mereka akan Tuhan berasal dari kesadaran baru bahwa Tuhan adalah penuh kuasa dan maha dahsyat. Iman kepada Tuhan bukanlah hal yang otomatis. Itu adalah sesuatu yang harus kita pilih untuk dilakukan. Seringkali dalam menghadapi keadaan luar biasa yang tampaknya memaksa kita untuk berkata, Tuhan tidak peduli pada kita. Dia bahkan tidak ada saat kita menghadapi pencobaan yang berat ini. Untuk menghadapi itu kita seringkali harus kembali ke dalam sejarah yang tercatat dalam kitab suci, di mana kita membaca tentang kesetiaan Tuhan kepada umat-Nya dalam situasi yang sangat sulit. Jika kita secara aktif mempercayai Tuhan Yesus dalam pencobaan kita saat ini, iman kita akan diperkuat untuk mempercayainya di dalam menghadapi badai gelombang kehidupan yang akan datang. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati.